warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku Sinta Anggia. Nah, di video kali ini aku akan share ke kalian yaitu mengenai syarat dan ketentuan kalian setelah diterima menjadi agen Shopee. Nah, di sini teman-teman, jika kita sudah menjadi atau sudah disahkan menjadi agen Shopee, tentunya akan ada tanggung jawab kita sebagai agen Shopee. Jadi di sini aku akan share ke kalian apa saja hal-hal yang kita lakukan dan tanggung jawab apa yang harus kita pertanggungjawabkan kepada pihak Shopee nantinya, dan juga apa yang tidak boleh kita lakukan sebagai agen Shopee. Kalian simak terus video aku sampai selesai supaya ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian subscribe channel aku ya, dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jadi langsung saja teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan sebagai agen Shopee? Apa sih tanggung jawab kita sebagai agen Shopee? Nah, ini adalah hal yang sangat mendasar kalau kita sudah diterima menjadi agen Shopee, yaitu cukup 5 hal saja yang perlu teman-teman ingat, dan kita bahas satu-satu. Yang pertama itu, teman-teman ketika sudah sah menjadi agen Shopee, yang pertama teman-teman itu harus wajib berada di tempat agen yang telah teman-teman daftarkan sebelumnya. Dan yang kedua, teman-teman wajib menerima paket dari kurir Shopee Express, dan teman-teman juga wajib memberikan paket tersebut kepada pembeli yang mengambil di tempat agen teman-teman, dan melakukan proses pengambilan barang, penerimaan barang sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti yang telah kita pelajari sewaktu training itu, yaitu melakukan inbound, outbound, dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan yang ketiga itu, teman-teman wajib menyediakan tempat yang baik, layak, dan bagus untuk paket-paket yang kita terima dari agen, dari pembeli untuk agen kita, supaya paket yang masuk itu akan terjaga kualitasnya, supaya tidak hancur atau hilang waktu berada di tempat agen kita, karena nanti kesalahan yang fatal itu akan menjadi tanggung jawab kita sebagai agen. Nantinya kita akan mengganti paket-paket yang rusak di tempat kita. Dan yang keempat itu, kita akan menerima uang COD dari pembeli jika ada, dan teman-teman wajib melakukan transfer 1 kali 24 jam ke rekening Shopee Express yang sudah diberikannya kepada kita. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu teman-teman harus selalu berperilaku sopan ramah terhadap pembeli. Teman-teman, itu tadi kewajiban kita sebagai agen Shopee. Nah, kita bahas selanjutnya, yaitu apa sih yang tidak boleh kita lakukan sebagai agen Shopee, yaitu ada 6 hal yang tidak boleh kita lakukan ya teman-teman. Pertama, yaitu teman-teman tidak boleh meminta pembeli misalnya untuk datang besok harinya ketika dia mau menjemput paket ke tempat agen kita, atau kita sedang berhalangan tidak bisa memberikan paket dia pada hari tersebut. Nah, teman-teman tidak boleh melanggar jam operasional dari yang telah teman-teman sepakati waktu teman-teman mendaftar sebagai agen Shopee. Jadi di sini teman-teman harus berhati-hati sebelum membuat jam operasional sewaktu mendaftar sebagai agen. Nah, teman-teman itu harus benar-benar memperhatikan waktu teman-teman saat berada di toko agen. Misalnya dari hari Senin sampai hari Rabu jam berapa, nanti jam berapa buka tokonya, jam berapa tutup tokonya, dan hari liburnya hari apa ya teman-teman. Jadi harus benar-benar mengatur waktu sesuai dengan ketersediaan teman-teman dalam melayani pembeli tadi, karena kita tidak boleh bersikap untuk pending dulu, si pembeli ini suruh datang besoknya, tidak boleh ya teman-teman. Kita harus profesional sebagai agen Shopee. Baik, yang kedua yaitu teman-teman tidak boleh tentunya menghilangkan paket atau sampai mencuri paket dari pembeli. Jadi misalnya secara tidak sengaja paket tersebut hilang, atau secara tidak sengaja paket tersebut entah nggak tahu kita tempat penyimpanannya. Jadi teman-teman harus benar-benar menyediakan tempat yang baik dan layak untuk paket-paket yang masuk ke agen kita. Dan ketiga yaitu penanganan paket tadi harus benar-benar hati-hati supaya tidak rusak ya teman-teman, karena rusak nanti kita yang akan mengganti paket tersebut. Oke. Dan yang keempat tentunya
kita itu tidak boleh pungli ya teman-teman, misalnya meminta uang kepada si pembeli tadi ketika menjemput paket atau meminta bayaran lebih kepada pembeli tadi, itu tidak boleh ya teman-teman, karena itu sangat dilarang oleh pihak Shopee Express karena kita sudah dapat komisi juga dari Shopee Express, jadi kita tidak boleh pungli. Jadi misalnya mereka menjemput paket, kalau COD kita terima sesuai dengan uang COD yang tertera di paketnya. Kalau tidak, kita juga tidak boleh meminta uang tambahan sewaktu dia mengambil paket di tempat agen kita. Nah, jadi yang kelima itu kita dilarang melakukan promosi ataupun mengatasnamakan Shopee Express dalam keagenan kita. Misalnya kita melakukan promosi atau membuat ketentuan baru, misalnya itu tidak boleh ya teman-teman, karena itu melanggar dari peraturan Shopee Shopee agennya. Yang keenam yaitu kita juga dilarang keras membuat akun baru nanti yang akan kita gunakan untuk melakukan pesanan supaya diambil di tempat agen kita, atau berperilaku curang ya teman-teman, supaya kita banyak mendapatkan komisi. Jadi itu sangat tidak boleh. Jadi teman-teman harus benar-benar jujur sebagai agen, apa yang apa yang telah kita sepakati dari awal, apa tanggung jawab kita, apa yang tidak boleh kita lakukan sebagai agen, benar-benar kita pahami dan kita renungi baik-baik supaya kita menjadi pribadi yang jujur ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini, semoga banyak manfaatnya untuk kita semua. Untuk para agen tentunya tetap semangat, semoga agenan kalian membawa berkah untuk usaha kalian tentunya. Jangan lupa di subscribe channel aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.